Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini, saya, Risalah Medina, akan membahas 3 materi penting dalam pendidikan dunia anak, yaitu tentang PAUD formal, non-formal, dan informal. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan mengenai PAUD holistik integratif atau PAUD HI. Yang terakhir kita akan memahami apa itu PAUD terpadu. Tidak berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasannya. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu apa sih PAUD formal, informal, dan non-formal. Dari yang pertama, PAUD formal. PAUD formal adalah layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan secara resmi dan terstruktur oleh lembaga pendidikan. PAUD formal ditunjukkan untuk anak usia 4 tahun sampai 6 tahun dengan bentuk satuan seperti taman kanak-kanak dan raudatul atfal. Tujuan utama PAUD formal adalah mempersiapkan anak agar siap masuk ke sekolah dasar, baik dari segi mental, sosial, maupun kemampuan dasar belajar. Di PAUD formal, anak dibiasakan untuk mengikuti aturan sederhana, belajar mandiri, berinteraksi dengan teman, serta mengenal kemampuan dasar seperti bahasa, motorik, dan sosial emosional melalui kegiatan bermain. Contohnya, anak belajar melalui bernyanyi, bercerita, menggambar, bermain peran, serta membiasaan sehari-hari seperti berdoa, antri, dan bekerja sama. Yang kedua, PAUD non-formal. PAUD non-formal adalah layanan PAUD yang diselenggarakan di luar jalur formal dan lebih fleksibel. PAUD non-formal melayani anak usia 0 sampai 6 tahun. Bentuk PAUD non-formal antara lain kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis. Tujuan PAUD non-formal adalah memberikan rangsangan perkembangan anak sesuai usia serta membantu orang tua dalam mengasuh anak. PAUD non-formal sangat membantu anak-anak yang belum mengikuti PAUD formal agar tetap mendapatkan stimulasi perkembangannya. Contoh kelompoknya, bermain anak dilatih bersosialisasi dan bermain bersama, sedangkan di taman penitipan anak, anak diasuh sekaligus diberi kegiatan edukatif selama orang tua bekerja. Selanjutnya, PAUD informal. PAUD informal adalah pendidikan anak usia dini yang berlangsung di lingkungan keluarga dan masyarakat. PAUD informal dimulai sejak anak lahir dan tidak terikat oleh lembaga pendidikan tertentu. Tujuan PAUD informal adalah memberikan pendidikan pertama dan utama melalui pengasuhan, pembiasaan, dan keteladanan orang tua. Orang tua berperan langsung dalam membentuk sikap, kebiasaan, dan karakter anak. Contohnya, orang tua mengajarkan anak berbicara sopan, berdoa, mandiri, membantu pekerjaan ringan di rumah, serta membiasakan hidup teratur dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada materi yang kedua. Materi yang kedua ini membahas tentang penyelenggaraan PAUD holistik integratif. Holistik berarti menyeluruh, sedangkan integratif berarti terpadu. Jadi, PAUD holistik integratif adalah menyelenggarakan PAUD yang tidak hanya fokus pada pendidikan, tetapi juga memperhatikan seluruh kebutuhan dasar anak secara terpadu. PAUD HI bertujuan agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, maupun kesejahteraan. Layanan yang disediakan dalam PAUD HI meliputi layanan pendidikan, layanan kesehatan dan gizi, layanan pengasuhan dan parenting bagi orang tua, serta perlindungan anak dari kekerasan dan penelantaran. Contoh kerjasama dalam PAUD HI adalah lembaga PAUD bekerja sama dengan puskesmas atau posyandu untuk memantau kesehatan dan tumbuh kembang anak, serta bekerja sama dengan PKK atau BKKBN dalam kegiatan penyuluhan dan parenting bagi orang tua. Baik, materi yang terakhir. Materi yang terakhir ini membahas tentang penyelenggaraan PAUD terpadu. PAUD terpadu adalah satuan PAUD yang menggabungkan beberapa layanan PAUD dalam satu lembaga, seperti taman penitipan anak, kelompok bermain, dan taman kanak-kanak.
Tujuan PAUD terpadu adalah memberikan layanan PAUD yang berkesinambungan sehingga anak dapat mengikuti pendidikan dari usia dini sampai siap masuk sekolah dasar dalam satu lingkungan yang sama. Layanan yang disediakan meliputi layanan pendidikan, pengasuhan, kesehatan gizi, serta kegiatan parenting untuk orang tua. Sumber daya manusia dalam PAUD terpadu terdiri dari kepala PAUD, guru PAUD, pengasuh anak, tenaga administrasi, serta dapat melibatkan tenaga kesehatan bila diperlukan. Karakteristik PAUD terpadu antara lain layanan lengkap dan berkelanjutan, pembelajaran dilakukan melalui bermain sambil belajar dan berpusat kepada anak serta mengintegrasikan pendidikan, pengasuhan, kesehatan, dan gizi. Selain itu, PAUD terpadu juga melibatkan peran orang tua dan masyarakat serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah untuk mendukung pembentukan karakter anak. Itu saja penjelasan dari 3 materi dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.